Pernah nggak sih, dengar cerita tentang pedagang jujur yang harus berurusan dengan rentenir kejam? Nah, ini dia kisahnya, stay tune. Abu Nawas mendengar ada seorang pedagang di kota Baghdad yang terkenal jujur dan baik hati. Semua pembeli yang datang dilayani dengan sangat ramah. Barang-barang dagangan yang dijualnya pun harganya terjangkau karena dia hanya mengambil sedikit untung. Hal ini membuat dia makin disukai dan dicintai banyak orang. Di depan toko miliknya, ada toko seorang pedagang lain yang menjual barang-barang yang sama persis. Tapi selain berjualan, pedagang ini juga seorang rentenir yang terkenal kejam dan tidak kenal ampun, sehingga banyak orang yang membencinya. Dia menjual barang-barangnya dengan harga sangat tinggi dan sering memaksa pembeli. Wajar saja jika tokonya sepi dan tidak laku. Meski begitu, karena dia juga rentenir, banyak orang yang datang untuk berutang. Dia berani memberi pinjaman berapapun, tapi dengan bunga yang sangat tinggi. Jika terlambat membayar, rumah si peminjam akan diambil. Kekejamannya membuat dia kaya raya, tetapi juga makin dibenci orang. Suatu hari, pedagang baik hati ini butuh modal untuk memperbesar usahanya. Dia pun mendatangi si pedagang kejam untuk meminjam uang. Si pedagang kejam yang sudah lama memendam rasa benci, melihat ini sebagai kesempatan untuk berbuat jahat. Dia tidak meminta rumah sebagai jaminan, tetapi syaratnya sangat tidak masuk akal. Aku bersedia meminjamkan uang kepadamu, tapi kau harus mengembalikannya 2 kali lipat. Jika kau tidak mengembalikan tepat waktu, aku berhak memotong 10 kg daging dari tubuh onta kesayanganmu, kata si pedagang kejam. Mendengar syarat yang diajukan, pedagang baik hati pun terkejut dan heran. Kenapa harus daging tubuh ontaku? Bukankah biasanya kau meminta rumah sebagai jaminan? Tanya si pedagang baik hati. Kalau kau tidak mau, ya sudah tidak usah. Aku juga tidak memaksamu, jawab si pedagang kejam dengan ketus. Karena sedang butuh uang, pedagang baik hati itu akhirnya menerima syarat berat tersebut. Surat perjanjian dipegang oleh si pedagang kejam. Beberapa bulan kemudian, nasib nahas menghampiri si pedagang baik hati. Barang dagangannya banyak yang tidak laku dan dia mengalami kebangkrutan. Hari pengembalian uang pun tiba, tapi si pedagang baik hati tidak mampu membayarnya. Sesuai perjanjian, kau harus memberiku 10 kg daging dari tubuh onta kesayanganmu yang aku inginkan, ujar si pedagang jahat. Bagaimana kalau masalah ini kita selesaikan di pengadilan? Karena permintaanmu tidak wajar, usul si pedagang baik hati. Si pedagang kejam pun setuju, dan mereka berdua pergi menghadap Tuan Hakim. Di depan Tuan Hakim, si pedagang jahat menyerahkan surat perjanjian yang telah disepakati. Tuan Hakim, saya meminta hak saya sesuai perjanjian, tetapi dia enggan mematuhinya, kata si pedagang kejam mengadu. Lalu, daging bagian mana yang kau inginkan? Tanya Tuan Hakim. Saya menginginkan daging bagian lehernya, jawab si pedagang jahat. Permintaan itu tentu membuat Tuan Hakim terkejut, karena dalam pemikirannya, si pedagang kejam ingin membunuh onta kesayangan pedagang baik hati tersebut. Tapi jika Tuan Hakim menolak, dia akan dianggap tidak adil, karena ada bukti surat perjanjian. Karena bingung, Tuan Hakim sengaja menunda perkara ini selama beberapa hari. Kasus ini pun sampai ke telinga masyarakat dan menjadi bahan pembicaraan mereka, termasuk Abu Nawas. Sosok cerdas dan humoris ini segera mendatangi Tuan Hakim. Tuan Hakim, perlihatkan surat perjanjian itu kepadaku, pinta Abu Nawas. Setelah menerima surat itu, Abu Nawas terdiam sejenak dan tidak lama kemudian, dia mendapat ide untuk menyelesaikan masalah ini. Tuan Hakim, saya akan membantu Anda menyelesaikan kasus ini. Sekarang panggil kedua orang itu, kata Abu Nawas. Singkat cerita, datanglah si pedagang baik hati dan pedagang kejam ke pengadilan. Abu Nawas bertanya kepada si pedagang baik hati, apakah sewaktu menulis surat perjanjian kau setuju bahwa si pedagang jahat memotong 10 kg daging di bagian mana saja dari tubuh onta kesayanganmu yang diinginkannya?
Iya, Tuan Abu Nawas, jawab si pedagang yang baik hati. Lalu apa yang kau harapkan dari kasus ini? Tanya Abu Nawas lagi. Aku hanya ingin keputusan yang terbaik, Tuan Abu Nawas, jawab si pedagang baik hati dengan pasrah. Setelah itu, Abu Nawas bertanya kepada Tuan Hakim. Tuan Hakim, izinkan saya dalam kasus ini untuk menjadi hakim, pinta Abu Nawas. Silakan, Abu Nawas. Sekarang kau yang menjadi hakimnya, jawab Tuan Hakim istana. Menurutku, tidak ada yang salah dalam masalah ini. Si pedagang kejam berhak meminta haknya, yaitu menuntut 10 kg daging dari tubuh onta kesayangan si pedagang baik hati yang dia mau, dan itu harus dilakukan sekarang juga, ujar Abu Nawas. Hal ini tentu membuat Tuan Hakim kaget. Dia kira Abu Nawas akan membela si pedagang baik hati. Sedangkan si pedagang jahat merasa puas dan senang, karena dendamnya terbalaskan. Bagian mana yang kau inginkan? Tanya Abu Nawas. Aku menginginkan bagian lehernya, jawab si pedagang jahat dengan bangga. Baik, permintaanmu dikabulkan. Tuan Hakim, tolong ambilkan pisau untuknya, pinta Abu Nawas. Dengan berat hati, Tuan Hakim menyerahkan pisau kepada si pedagang kejam. Kau boleh memotong leher onta si pedagang baik hati itu, tetapi tidak boleh kurang atau lebih dari 10 kg. Kalau kurang atau lebih, maka kau harus dihukum mati dan hartamu akan disita oleh negara, kata Abu Nawas. Spontan si pedagang kejam pun terkejut dengan pernyataan Abu Nawas. Dia berpikir, mana mungkin hanya dengan 1 kali potong bisa mendapatkan 10 kg daging. Si pedagang jahat pun terdiam sejenak. Kenapa kau diam saja? Bukankah keinginanmu segera tercapai? Tanya Abu Nawas. Maaf, Tuan Abu Nawas, saya tidak bisa. Saya ingin mencabut tuntutan saya, ujar si pedagang jahat dengan suara ketakutan. Akhirnya si pedagang kejam pulang dengan perasaan takut, sedangkan si pedagang baik hati mengucapkan terima kasih kepada Abu Nawas karena telah menyelamatkannya. Begitulah Sobat Kicau Channel, cerdiknya Abu Nawas bisa menyelesaikan masalah dengan cara yang tak terduga. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk cerita-cerita seru lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.